Halo nakama, kali ini kita akan membahas tentang fakta menarik One Piece Part 2. Langsung saja kita simak pembahasannya. Yang pertama adalah pertarungan Killer dan Hawkins bisa dikatakan diseliputi dengan strategi yang di luar nalar. Dari segi kekuatan, Killer memiliki kemampuan baku hantam yang bisa dibilang sangat brutal dan mungkin di atas Hawkins. Namun Hawkins memanfaatkan perasaan Killer yang amat menyayangi dan menghormati Kid. Ia menjadikan Kid sebagai tameng nyawanya sehingga ia dapat mengendalikan Killer dengan mudahnya. Alhasil, Killer pun bertaruh kepada percobaannya. Yang kedua adalah Orochi akhirnya muncul di hadapan Kanjuro yang sekarat. Ia memuji Kanjuro atas kontribusinya untuk klan Kurozumi. Dan ia pun mengagung-agungkan semua yang telah Kanjuro lakukan serta menghasut Kanjuro agar tak hanya berhenti sampai di sini. Karena menurut Orochi, perjuangan Kanjuro untuk klan Kurozumi akan sia-sia jika mereka tak melakukan apapun. Pasalnya, Orochi sudah dikhianati oleh Kaido dan ia juga tak rela tahtanya kembali. Yang ketiga adalah Hawkins yang sedang melawan Killer sangat percaya akan kemampuan para Yonko dan Onigashima. Hal ini dikarenakan ia sudah meramal hasil pertarungan ini di awal mula pertempuran. Ia bahkan sempat menceramai Killer akan pilihan yang ia pilih. Bagi Hawkins, Killer hanya melakukan hal yang sia-sia karena ujungnya akan kalah. Namun sesaat sebelum kekalahannya, ia sempat menarik kartu tarot dan ia amat terkejut melihat menara gambar itu tertampang jatuh. Yang keempat adalah setelah sebelumnya Kinemon menerima serangan dari Kanjuro, banyak anggota pasukan pemberontak yang mengira beliau sudah mati. Namun kenyataannya justru sebaliknya, ia masih hidup dan mengalami pendarahan yang sangat berat. Bagian bawah tubuhnya masih bergerak ke sana kemari. Ternyata hal ini disebabkan oleh serangan lama Law ke Kinemon di Panghazard. Law pernah membagi tubuh Kinemon menjadi beberapa bagian. Yang kelima adalah Robin yang kelelahan setelah melawan Black Maria terlihat sangat lemah. Ibaratnya kini ia harus dilindungi oleh rekan-rekannya dikarenakan ia tak bisa bergerak dengan normal. Kondisi ini akan sangat menguntungkan bagi Rob Lucy. Lucy yang berada di Wano tetap berhasrat untuk menangkap Robin. Baginya Robin adalah ancaman yang tak akan pernah hilang selama ia masih hidup. Yang keenam adalah pertarungan sebelumnya Zoro melawan Kaido menghasilkan luka yang sangat berat bagi Zoro. Karena luka tersebut, Zoro harus diperban seluruh tubuhnya dan digotong kemanapun berada. Chopper yang melihat Zoro terluka segera memberikan pengobatan kepadanya. Obat yang diberikan kepada Zoro pun cukup kuat sehingga Zoro tak dapat merasakan rasa sakit dan dapat pulih seketika. Namun menurut Chopper, obat tersebut akan memberikan efek samping. Yang ketujuh adalah sedari awal tampilan Queen memang terlihat bukan seperti manusia biasa. Spekulasi ini muncul dari tangannya yang merupakan sekumpulan besi layaknya seorang cyborg. Nyatanya ia memang seorang cyborg, namun suatu hal yang mencengangkan adalah kemampuan buah iblisnya bisa beradaptasi dengan tubuh robotnya. Queen dapat memisahkan bagian atas tubuhnya karena ia robot. Namun anehnya saat ia berubah dalam wujud Zoannya, tubuhnya yang terpisah. Yang kedelapan adalah dijelaskan bahwa King adalah salah satu anggota ras yang sudah langka, bahkan konon katanya sudah punah di dunia One Piece. Ras tersebut adalah ras penyihir api. Hal tersebut menjelaskan mengapa King dapat mengeluarkan api di setiap serangannya. Legendanya ras ini tinggal di atas Mary Joyce dan terkenal cukup kuat. Namun belum dijelaskan lebih rinci mengapa ras ini bisa punah meskipun memiliki kemampuan yang cukup unik di antara ras lainnya. Yang kesembilan adalah pada akhirnya Momonosuke menunjukkan wujud naga raksasanya. Wujud ini muncul setelah Shinobu membuat umur Momonosuke bertambah hingga mencapai 28 tahun. Hal ini mungkin terjadi akibat efek dari buah setan Shinobu, yakni Juku-Juku no Mi. Buah iblis ini membuat apapun yang ia sentuh akan membusuk. Prinsipnya sama seperti umur. Jika ia menggunakan kekuatannya pada makhluk hidup, akan menambah umurnya sama seperti pembusukan terjadi. Dan yang terakhir adalah sejak kecil Yamato sudah memiliki kekuatan yang luar biasa. Yamato yang sejak kecil mengagumi Oden dikekang habis oleh ayahnya. Ia dikurung lebih dari seminggu dan tak diberi makan. Alhasil ia sempat marah dan tak sengaja mengeluarkan haki rajanya dan membuat orang-orang di sekitarnya pingsan. Dan di saat pertempuran Onigashima berlangsung, ia sempat beradu haki dengan ayahnya dan menghasilkan bentrokan yang luar biasa.
Dan itulah 10 fakta menarik One Piece part 2. Bagaimana menurut kalian? Komentar di bawah ya.